pada tanggal 2 Juli 1997. Badai krisis finansial mulai melanda kawasan Asia. Tiupan krisis dimulai dari terpukulnya mata uang baht Thailand yang sempat anjlok dari 25 baht per US dollar menjadi sekitar 56 baht per US dollar di posisi terlemahnya. Cadangan devisa Thailand yang relatif terbatas di kisaran 6,8 juta US dollar kala itu membuat Thailand sulit memenuhi kebutuhan utang luar negerinya. Pada akhirnya, kondisi itu memaksa Bank Sentral Negeri Gajah Putih tersebut untuk melepas kebijakan mata uang tetap dengan kebijakan mata uang mengambang. Krisis finansial kemudian menjalar ke sebagian negara lain di Asia dan dunia seperti Korea Selatan, Hong Kong, Cina, Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Jepang, bahkan ke Amerika Serikat. Namun dampak signifikan justru dirasakan oleh 3 negara yaitu Korea Selatan, Thailand, dan Indonesia. Secara umum, krisis finansial Asia berakhir di tahun 1999 seiring dukungan dana hingga 40 miliar US dollar dari IMF untuk Thailand dan Korea Selatan. Sayangnya, dampak krisis finansial Asia bagi Indonesia jauh lebih buruk. Pukulan besar nampak dari terpuruknya rupiah di kisaran 2.000 per US dollar hingga melemah ke level terdalam yang berada di kisaran 16.000 rupiah per dolar Amerika. Pemerintahan Presiden Soeharto pada waktu itu mengharapkan IMF datang sebagai dewa penyelamat. Sayangnya bantuan IMF dinilai tidak optimal, bahkan dianggap semakin memperburuk posisi nilai tawar Indonesia yang membuat utang Indonesia semakin terpuruk. Krisis finansial yang berujung krisis multidimensi ini membuat harga sembako dan bahan bakar minyak meroket tajam. Daya beli masyarakat menurun drastis, sementara jumlah pengangguran terus bertambah. Di samping itu, nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat merosot drastis. Saat itu nilai tukar rupiah menyentuh sekitar Rp17.000 per dolar. Dampaknya banyak industri dan perusahaan gulung tikar. 16 bank terpaksa ditutup. Rakyat Indonesia banyak sekali yang tidak sejahtera pada kala itu. Dampak dari krisis tersebut membuat ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan Soeharto yang telah berkuasa selama lebih dari 3 dekade semakin meningkat. Pemerintah yang korup dan otoriter dituding tidak mampu mengatasi krisis ekonomi, sehingga menjadi pemicu bagi aksi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia. Mahasiswa memegang peranan penting dalam menuntut perubahan pada masa reformasi. Mereka menjadi motor penggerak utama dalam menyuarakan ketidakpuasan rakyat dan menuntut perbaikan kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa ini bukan hanya sekedar aksi protes, tetapi juga bentuk perjuangan untuk menegakkan keadilan dan demokrasi di Indonesia pada waktu itu. Puncak pergerakan mahasiswa pada masa reformasi terjadi pada Mei 1998 ketika sekitar 15.000 mahasiswa mengambil alih gedung DPR atau MPR di Jakarta. Sejumlah mahasiswa membuat aksi damai yang menuntut reformasi politik dan pengunduran diri Presiden Soeharto pada tahun 1998 menjadi salah satu momen penting dalam sejarah Indonesia. Tuntutan ini dipicu oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan Soeharto yang dianggap otoriter dan korup, serta kondisi ekonomi yang semakin memburuk akibat krisis moneter Asia.
Salah satu peristiwa yang menonjol dalam rangkaian aksi tersebut adalah tragedi Trisakti yang terjadi pada tanggal 12 Mei 1998 dalam aksi damai yang diadakan oleh mahasiswa Universitas Trisakti Jakarta. 4 mahasiswa tewas akibat ditembak oleh aparat keamanan. Para mahasiswa yang menjadi korban adalah Elang Mulia Lesmana, Hafidin Royan, Heri Hertanto, dan Hendriawan Shi. Ketidakstabilan ekonomi, ketidakadilan sosial, dan korupsi yang merajalela, dan tewasnya 4 mahasiswa Trisakti menjadi beberapa faktor yang memicu ketegangan sosial. Pada akhirnya terjadilah kerusuhan. Selama kerusuhan, banyak toko dan perusahaan yang dimiliki oleh warga Indonesia keturunan Tionghoa menjadi target amukan massa. Di kota-kota besar seperti Jakarta, Medan, dan Surakarta, kerusuhan mencapai puncaknya dengan kerusakan properti yang meluas dan penyerangan terhadap individu. Para pemilik toko yang ketakutan seringkali menulisi muka toko mereka dengan tulisan milik pribumi atau pro-reformasi untuk menghindari serangan, karena massa cenderung menyerang properti milik etnis Tionghoa. Beberapa dari mereka berhasil mengelabui massa, tetapi ada juga yang tetap menjadi korban kekerasan. Tragedi ini juga mencakup berbagai kasus kekerasan seksual. Salah satu kasus yang paling menggemparkan adalah pembunuhan Ita Martadinata Haryono, seorang aktivis kemanusiaan berusia 18 tahun yang diperkosa, disiksa, dan dibunuh. Kasus ini dianggap sebagai indikasi adanya tindakan kekerasan seksual yang mungkin dilakukan secara sistematis selama kerusuhan tersebut. Meskipun pemerintah menyatakan tidak ada bukti konkret yang ditemukan. Akibat dari kerusuhan ini, banyak warga Tionghoa Indonesia memilih meninggalkan Indonesia, mencari perlindungan di negara lain. Pemerintah Indonesia hingga bertahun-tahun berikutnya tidak mengambil tindakan yang jelas terhadap individu-individu yang dianggap sebagai dalang kerusuhan. Pernyataan resmi menyebutkan bahwa tidak ditemukan bukti-bukti yang cukup terkait kasus-kasus pemerkosaan, yang kemudian dibantah oleh banyak pihak, termasuk kelompok-kelompok advokasi dan korban. Dan alasan dibalik kerusuhan ini masih diperdebatkan hingga hari ini. Beberapa pihak menganggap kerusuhan ini sebagai hasil dari provokasi tertentu yang kemudian meluas. Sementara yang lain percaya bahwa ada unsur kesengajaan dan sistematis dalam penyerangan terhadap komunitas Tionghoa. Masyarakat Indonesia umumnya melihat peristiwa ini sebagai salah satu lembaran hitam dalam sejarah negara, dengan beberapa pihak menyamakannya dengan peristiwa Kristallnacht di Jerman yang menandai awal penganiayaan sistematis terhadap orang-orang Yahudi. Kontroversi tentang apakah kerusuhan ini merupakan tindakan genosida atau sekedar kekerasan sporadis tetap menjadi topik perdebatan di kalangan akademisi, aktivis, dan masyarakat umum. Namun yang jelas adalah bahwa peristiwa ini meninggalkan luka yang mendalam dan menciptakan perubahan signifikan dalam dinamika sosial dan politik di Indonesia. Aksi ini membuat politik nasional lumpuh dan menambah tekanan terhadap Presiden Soeharto untuk mundur. Mahasiswa menuntut pengunduran diri terhadap Presiden Soeharto dan menginginkan pembentukan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta pelaksanaan pemilu yang demokratis. Pernyataan Presiden Soeharto di hadapan masyarakat Indonesia yang tengah mengikuti kegiatan KTT G15 di Kairo, Mesir, menyatakan bahwa jika rakyat sudah tidak menghendaki, ia siap untuk mundur.
merupakan bagian dari responnya terhadap gelombang ketidakpuasan publik pada masa itu. Pernyataannya menunjukkan bahwa Soeharto tidak akan mempertahankan kekuasaannya melalui kekerasan atau kekuatan militer, tetapi melalui proses yang konstitusional. Presiden Soeharto mengakui bahwa kekuasaan presiden adalah mandat dari rakyat. Jika rakyat sudah tidak menghendakinya, ia siap untuk mundur. Beliau menekankan pentingnya menjalankan proses penggantian kepemimpinan secara konstitusional, bukan melalui cara-cara kekerasan atau kudeta. Pernyataan Presiden Soeharto ini dibuat pada tahun-tahun terakhir kekuasaannya, saat gerakan reformasi dan protes terhadap pemerintahannya semakin menguat. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997 sampai dengan 1998 mempercepat ketidakpuasan publik terhadap pemerintahannya yang sudah berkuasa selama lebih dari 3 dekade. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Bahwa semua pernyataan Presiden Soeharto ini menggambarkan dilema yang dihadapi beliau pada saat itu, yaitu tekanan untuk mundur dari jabatannya di tengah krisis yang semakin memuncak. Pada akhirnya, tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat, pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto berpidato mengumumkan berhenti dari jabatan presiden setelah rangkaian protes besar-besaran dan krisis politik yang melanda Indonesia, dan Wakil Presiden B.J. Habibie diangkat menjadi presiden. Awal era reformasi di Indonesia ditandai oleh runtuhnya rezim Soeharto pada tahun 1998 yang diikuti oleh sejumlah langkah signifikan untuk merombak sistem politik, ekonomi, dan hukum. Pengunduran diri Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 setelah 32 tahun berkuasa di bawah tekanan kuat dari demonstrasi besar-besaran dan ketidakpuasan publik. Wakil Presiden B.J. Habibie kemudian diangkat menjadi presiden. Pemerintahan Habibie mengesahkan Undang-Undang Partai Politik pada Februari tahun 1999 yang mencabut pembatasan jumlah partai politik, sehingga memungkinkan munculnya banyak partai baru. Pemilu legislatif bebas pada tahun 1999 diawasi oleh Komisi Pemilihan Umum yang independen. Pada Mei 1999, Undang-Undang Otonomi Daerah disahkan, memberikan provinsi dan kabupaten atau kota lebih banyak wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri. Setelah krisis ekonomi Asia yang menghantam Indonesia pada akhir 90-an, pemerintahan Habibie dan penerusnya mengambil langkah-langkah untuk menstabilkan ekonomi. Ini termasuk restrukturisasi hutang dan reformasi di sektor perbankan. Setelah jatuhnya Soeharto, kebebasan pers dan kebebasan berbicara meningkat signifikan. Pemerintahan Gus Dur misalnya menghapus Kementerian Penerangan yang selama ini digunakan untuk mengendalikan media. Presiden Habibie memerintahkan pembebasan sejumlah tahanan politik, termasuk aktivis pro-demokrasi dan tokoh-tokoh oposisi. Peradilan yang lebih adil. Langkah-langkah untuk memperbaiki sistem peradilan dan menindak korupsi dilakukan. Meskipun tantangan dalam penegakan hukum tetap ada. Di bawah pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo, ekonomi Indonesia secara bertahap pulih dan tumbuh. Pertumbuhan PDB mencapai 5-6% pada berbagai periode, meskipun tantangan seperti inflasi dan pengangguran tetap ada. Peristiwa-peristiwa seperti bom Bali tahun 2002 dan tsunami Aceh 2004 menandai periode reformasi, menguji ketahanan dan respon pemerintah. Meski reformasi bertujuan untuk mengurangi peran militer dalam politik,
tantangan tetap ada. Reformasi di tubuh militer dilakukan, tetapi pengaruhnya belum sepenuhnya hilang. Selain krisis yang terus berlanjut, kebijakan subsidi bahan bakar dan program-program bantuan langsung tunai menjadi topik perdebatan. Era reformasi di Indonesia adalah masa transisi yang kompleks dengan kemajuan signifikan dalam demokratisasi dan kebebasan sivil. Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan di bidang politik, ekonomi, dan sosial, proses ini menjadi berlangsung dengan upaya terus-menerus untuk memperbaiki sistem pemerintahan dan memperkuat institusi demokrasi. Mempelajari dan memahami sejarah kontemporer Indonesia yang dimulai tragedi 1998, awal era reformasi, dan situasi saat ini sangatlah penting karena beberapa alasan krusial. Tragedi 1998 adalah pengingat betapa pentingnya menjaga keseimbangan kekuasaan dan mencegah korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan. Sehingga generasi sekarang harus mengingat perjuangan orang-orang pada masa itu yang berani berdiri untuk kebenaran dan keadilan. Mereka memperjuangkan hak-hak demokratis yang sekarang kita nikmati. Perkuat fondasi demokrasi ini dengan pemahaman sejarah dan menghargai pentingnya kebebasan berbicara, keadilan sosial, dan partisipasi politik yang adil. Salah satu hikmah terbesar dari mempelajari sejarah adalah mencegah terulangnya kesalahan masa lalu. Dengan memahami penyebab dan konsekuensi tragedi serta kegagalan sebelumnya, kita dapat menghindari langkah-langkah yang sama di masa depan. Sejarah merupakan bagian integral dari identitas nasional. Dengan memahami sejarah kontemporer, kita dapat lebih memahami siapa kita sebagai bangsa dan bagaimana kita ingin berkembang ke depannya dalam membangun identitas nasional. Pengalaman tragedi tahun 1998 dan awal era reformasi mengajarkan bahwa kekuasaan yang terlalu terkonsentrasi dapat berdampak buruk bagi masyarakat. Oleh karena itu, melalui pendidikan dan pengamalan demokrasi, masyarakat Indonesia dapat memastikan bahwa sejarah kelam tersebut tidak boleh terulang. Dalam konteks ini, penting untuk memperkuat lembaga-lembaga demokratis, memperjuangkan keadilan sosial, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik. Dengan demikian, kita dapat membangun masa depan yang lebih baik berdasarkan pelajaran yang kita ambil dari masa lalu.